pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Masing-masing paket modul ini akan Bapak Ibu pelajari selama 2 bulan. Untuk tahun 2020 ini Bapak Ibu hanya akan mempelajari paket modul 1. Nah, paket modul 1 ini ada 4 macam modul Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada refleksi filosofis, di sana ada 3 modul lagi, ada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pengelolaan program yang berdampak pada murid, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Untuk perangkat guru penggerak ini ada 4 macam Bapak Ibu. Yang pertama buku manual bagi CGP, yang kedua adalah buku manual bagi fasilitator dan pendamping, yang ketiga buku pegangan fasilitator, dan yang keempat buku pegangan pendamping, baik pendampingan saat lokakarya maupun pendampingan individu di sekolah. Untuk buku manual bagi CGP akan segera kami bagikan. Posisi saat ini masih berbentuk draft Bapak Ibu, karena buku manual ini masih dalam proses penandatanganan Bapak Dirjen GTK. Bentuk buku manualnya seperti ini Bapak Ibu. Ada user manual pendidikan guru penggerak untuk pendamping dan fasilitator. Ada buku panduan pendidikan guru penggerak untuk calon guru penggerak. Ada buku pegangan pendidikan guru penggerak untuk fasilitator CGP. Ada panduan pendamping PGP untuk pendamping guru penggerak dan buku pegangan PGP untuk pendamping individu. Perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu CGP ketahui bahwa di dalam pelaksanaan PGP Bapak Ibu akan didampingi oleh fasilitator dan pendamping. Para fasilitator dan pendamping ini memiliki tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut. Yang pertama adalah memonitor proses pelaksanaan PPGP, di mana para fasilitator dan pendamping ini harus memastikan bahwa Bapak Ibu sudah masuk di dalam kelas. Di sini Bapak Ibu akan terus kami pantau, termasuk kami dari admin LMS akan memantau Bapak Ibu semua, bahwa Bapak Ibu harus aktif di dalam SIM PGP ini ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah mengumpulkan data monitoring dan evaluasi dari LMS, memberikan informasi yang tidak Bapak Ibu selama aktivitas di SIM PGP, semua aktivitas Bapak Ibu akan dilihat keaktifannya. Yang berikutnya merekap aktivitas pembelajaran yang ada di kelas dan menginformasikan ke fasilitator. Di sini ketika di LMS, ketika Bapak Ibu sudah membuka aktivitas-aktivitas di dalam LMS, akan terlihat model centang-centang biru seperti ini. Namun apabila Bapak Ibu tidak aktif di dalam LMS, maka ini akan kosong, kotak-kotak kecil ini akan kosong, tidak akan terlihat centangnya. Yang berikutnya untuk SIM dan LMS guru penggerak ini. SIM ini berfungsi mengelola data dan informasi untuk membantu pengambilan keputusan sekaligus melakukan pengawasan atau kontrol, analisis, evaluasi program, dan penjaminan mutu. SIM yang digunakan untuk pengelolaan PGP adalah SIM PKB. Jadi Bapak Ibu, pastikan SIM PKB-nya Bapak Ibu CGP ini aktif. Apabila ada bermasalah, mohon segera melaporkan kepada admin LMS yang ada di dalam grup masing-masing. Meliputi pengelolaan kelas PGP, pengelolaan data peserta, narasumber, instruktur, fasilitator, dan pendamping, pengelolaan pelaporan pelaksanaan PGP yang meliputi rekapitulasi penilaian pembelajaran, baik sikap, keterampilan, dan nilai akhir, serta laporan pertanggungjawaban. Yang keempat, penerbitan surat keterangan bagi narsum, instruktur, fasilitator, dan pendamping yang telah bertugas memfasilitasi pembelajaran dalam PGP. Yang kelima, penerbitan sertifikat bagi peserta. Untuk model komunikasinya, kami ada permasalahan dilakukan melalui forum diskusi kelas yang akan dicatat oleh fasilitator
kemudian disampaikan kepada tim instruktur yang merupakan pengembang atau penulis, dan ada catatan dari admin untuk disampaikan ke tim teknis SIM LMS. Kami semua akan membantu Bapak Ibu mencarikan solusi yang terbaik sehingga bisa mengatasi setiap permasalahan yang ada ya Bapak Ibu. Untuk SIM PKB PPGP ini kita akan menggunakan SIM e-learning gp.simpkb.id dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing Bapak Ibu. Nah, ini usernya menggunakan nomor UKG @guruku.id dengan password yang sudah dibagikan yang lalu untuk SIM PKB. Akan keluar muncul berandanya seperti ini untuk SIM PKB. Nanti akan muncul diklatku. Nah, di dalam diklatku ini akan keluar LMS, tautan LMS, di mana Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran PGP ini selama 9 bulan ini. Di dalam struktur LMS PPGP, tadi sudah disampaikan bahwa akan ada 3 paket modul. Nah, ini paket modul 1, nanti Bapak Ibu akan melakukan tes awal. Nah, ini di modul 1.1 sampai 1.4 ada komunikasi pendamping dan fasilitator. Semua di paket modul ini akan ada komunikasi pendamping dan fasilitator. Untuk jurnal komunikasi, ada jurnal komunikasi di bulan pertama dan jurnal komunikasi di bulan kedua. Lokakarya akan dilaksanakan sebanyak 10 kali. Bapak Ibu sudah melaksanakan lokakarya perdana yang dilakukan hari kemarin dan hari ini pembukaannya. Untuk berikutnya akan dilaksanakan lokakarya 1 yang akan dilaksanakan pada bulan November dan lokakarya keduanya nanti bulan Desember. Lokakarya ketiga dan sampai ke-9 akan dilaksanakan tahun 2021. Nah, untuk pendampingan individu dilakukan sebanyak 9 kali pertemuan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pendamping yang tidak berasal dari satu daerah akan melakukan pendampingan selama 5 hari menjelang lokakarya berlangsung. Nah, untuk LMS PGP ini nanti ketika masuk akan seperti ini Bapak Ibu. Di sini akan tertulis paket modul 1. Nah, Bapak Ibu harus menyelesaikan sebanyak 4 modul ini untuk paket modul 1. Nah, untuk berikutnya ada paket modul 2 dan paket modul 3. Paket modul 2 dan paket modul 3 akan muncul di tahun 2021 ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa dibuka untuk tahun ini. Di sini ada jurnal komunikasi, ada lokakarya, ada pendampingan individu, ada FAQ. Ini apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan atau ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui FAQ ini dan kemudian penutup. Nah, ini bentuknya ada kuesioner, dan untuk hari ini yang Bapak Ibu lakukan adalah begitu buka SIM PGP di paket modul 1 akan bertemu dengan tes awal. Ini yang akan Bapak Ibu lakukan di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau waktu Indonesia Tengah pukul 16 ya Bapak Ibu ya. Dan tes awal ini akan kami buka selama 2 jam. Jadi kalau di WIB sampai pukul 17. Jadi kami mohon pada saat tes awal para Bapak Ibu CGP ini dapat bergabung di Zoom ini. Karena Bapak Ibu akan kami pantau melalui Zoom ini. Mohon pada saat tes awal Bapak Ibu membuka 2 tab ya Bapak Ibu ya. Yang satu tab
untuk Zoom, yang satu tab untuk membuka LMS dan melaksanakan tes awal. Saat tes awal ini Bapak Ibu wajib untuk membuka kamera. Jadi tidak ada yang nonaktif kameranya. Berikutnya untuk standar minimal kelas. Di dalam kelas akan ada admin dari kami, Pemba TK Penjas dan BK. Di dalamnya ada fasilitator, ada instruktur, ada pendamping, dan ada CGP. Masing-masing kelas minimalnya ada satu kelas dengan jumlah pendamping 2 orang dan jumlah CGP minimalnya 10 orang. Dan untuk maksimalnya jumlah kelasnya 4 orang, pendampingnya 8 orang, JKP-nya 40 orang. Untuk operatornya dan adminnya per kelasnya hanya ada 1 per UPT ya Bapak Ibu. Untuk admin kelasnya ada 1 admin yang akan mendampingi Bapak Ibu setiap saat. Untuk pengaturan rombel di dalam PGP ada 4 kegiatan yang dilakukan, bahwa pada saat kegiatan ekspositori, penyajian materi, peserta yang akan ikut di dalam kegiatan ekspositori berjumlah 40-50 orang dengan jumlah instrukturnya 1 orang dan jumlah panitia atau adminnya maksimalnya 5 orang. Untuk kegiatan fasilitasi pembelajaran virtual yang akan dilakukan oleh fasilitator, jumlah pesertanya sebanyak 10 orang, fasilitatornya 1 orang, dan adminnya 1 orang. Untuk kegiatan pendampingan lokakarya, sama seperti kemarin ketika Bapak Ibu di breakout ke dalam ruangan kecil, ke dalam room-room kecil secara virtual, itu jumlah pesertanya maksimal 25 orang, jumlah pendampingnya 5